Selamat datang dalam perkuliahan MA 2231 Kalkulus Banyak. Berikut adalah tambahan terutama mengenai topologi di dalam Kalkulus Banyak bab 2. Nah, berikut adalah tambahannya. Tambahan ini akan saya fokuskan mengenai himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan titik limit. Nah, sebelumnya saya akan masuk sedikit kepada logika, yaitu kalau saya mempunyai pernyataan untuk setiap P berlaku Q, maka negasi dari pernyataan di atas adalah tidak berlaku untuk setiap P berlaku Q. Tidak untuk setiap P berlaku Q. Sengaja saya tulis dalam tanda kurung ya. Artinya apa? Tidak untuk setiap. Tidak untuk setiap artinya ada P. Ada terdapat P yang tidak Q. Gitu ya. Tidak untuk setiap P berlaku Q, berarti ada P yang tidak Q. Dan cara yang sama, kalau terdapat P sehingga berlaku Q, maka negasi dari pernyataan di atas adalah tidak ada P sehingga berlaku Q. Tidak berlaku, ada P sehingga. Apa artinya tidak ada P? Tidak ada P artinya untuk setiap P berlaku tidak Q. Gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita lihat definisi dari himpunan buka. A subhimpunan dari real 2 disebut himpunan buka jika untuk setiap unsur di A, unsurnya saya ambil A bar ya karena ini adalah vektor, terdapat delta positif sehingga C dengan pusat di A titik atau vektor ya, sehingga C dengan pusat di A dengan jari-jari delta ini selalu semuanya termuat di A. Sedikit mengenai notasi ini. Kamu sudah tahu tentunya, ketika saya punya A subhimpunan dari B, itu artinya, untuk setiap kali saya punya unsur apapun yang anggota A, maka dia pasti anggota B. Untuk setiap X anggota A, X-nya itu pasti anggota B. Sehingga kalau saya membuktikan negasi dari ini, artinya ada X anggota A yang bukan X anggota B. Ada X anggota A yang bukan anggota B, gitu ya. Ini seperti tadi, untuk setiap P berlaku Q. Untuk setiap P berlaku Q. P-nya di sini adalah X anggota A, Q-nya di sini adalah X anggota B. Jadi negasinya adalah ada X anggota A dengan atau tetapi X-nya itu bukan anggota B. Oke, nah selanjutnya kalau saya membuktikan bahwa A itu bukan himpunan buka di R2. Maka A bukan himpunan buka di R2 jika tidak berlaku ini. Oke ya, kamu mengerti ya. Apa artinya tidak untuk setiap seperti yang tadi? Tidak untuk setiap itu artinya ada A. Ada A. Sehingga tidak berlaku yang belakangnya. Apa artinya ini? Artinya kalau tidak terdapat, artinya untuk setiap delta positif berlaku tidak ini. Jadi boleh saya simpulkan, ada A anggota ada unsur di A, sehingga untuk setiap delta positif, ini tentunya akan menjadi jari-jarinya, berlaku cakram dengan pusat di A dengan jari-jari delta, bukan subhimpunan dari A. Apa maksudnya ini bukan subhimpunan dari A? Seperti yang di sini, artinya ada X yang anggota cakram buka ini, tetapi X-nya itu bukan anggota A. Ini ya, biasanya kita tulis ini, notasi ini adalah notasi cakram buka. Cakram buka. Oke ya. Nah, kita coba bukti rigorous bahwa C itu yang adalah himpunan titik-titik yang memenuhi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari 4 adalah himpunan buka. Kamu tentunya sudah tahu. Ini. Jadi cakram bukanya adalah yang ini. Gitu ya, cakram buka dengan pusat di 0, dengan jari-jari 2. Oke ya, ini adalah semua titik-titik yang memenuhi ini. Oke, jadi sekarang kita coba lihat. Saya akan membuktikan ini, jadi saya akan membuktikan dalam 3 langkah. Apa yang harus saya buktikan? Akan ditunjukkan untuk setiap C anggota C, ada delta positif, sehingga berlaku bahwa cakram dengan pusat di C dengan jari-jari delta, ini akan ada semuanya termuat subhimpunan dari C. Artinya apa? Untuk setiap kali saya ambil sembarang di sini, maka dia pasti anggota C. Oke ya. Nah, untuk membuktikan untuk setiap A berlaku P, apa yang kita lakukan? Untuk membuktikan untuk setiap A berlaku P, maka ambil sembarang A.
Atau biasanya kita tulis diberikan sembarang A. Atau biasa kita tulis juga misalkan A. Atau diberikan A gitu ya. Kemudian saya harus buktikan berlaku P. Oke ya. Kalau saya untuk membuktikan terdapat A yang memenuhi Q, P, maka yang harus saya buktikan pilih, karena dia terdapat pilih A. Pilih A. Siapa A-nya? Pilih A. Kemudian buktikan bahwa berlaku P. Gitu ya. Oke. Mari kita coba lihat. Jadi ini kalau kita lihat ada 3, mulai dari yang pertama, untuk setiap C anggota C. Untuk membuktikan pernyataan untuk setiap ambil sembarang. Jadi yang pertama, ambil sembarang C anggota cakram buka. Ambil sembarang C ini anggota cakram buka ini. Cakram buka ini kamu sudah tahu tentunya, ini adalah cakram buka dengan pusat di 0 dengan jari-jari 2. Nah, kalau kamu lihat gambar, ini adalah cakramnya. Oke ya, daerah ini adalah cakramnya. Lalu saya pilih apa? Jadi saya ambil sembarang titik C, saya ambil misalkan titik merah ini nih, dia adalah C bar, titik merah ini C bar. Lalu saya ambil, saya kira-kira memilih deltanya itu jari-jari dari C bar ini. Kalau saya membuat lingkar, jari-jarinya itu harus berapa? Supaya semuanya itu termuat di dalam cakram besar ini. Gitu ya. Jari-jarinya berapa? Tentunya di sini variabel yang saya punya adalah apa? Jarak dari titik 0 ke titik C ini tentunya adalah norma dari C. Oke ya? Oke ya. Selain itu, saya punya jarak dari ini lingkarannya ke titik pusat. Ini yang kita sebut adalah 2 tentunya. Oke ya. Kalau yang kecilnya ini gimana? Yang kecilnya. Kalau di sini 2, yang kecilnya tentunya adalah 2 dikurangi norma C. 2 dikurangi panjang vektor C. 2 dikurangi panjang vektor C. Jadi tentu saja saya harus memilih deltanya sama dengan minimum dari ini atau ini. Loh Pak, kenapa tidak saya ambil 2 min C aja ini? Hati-hati nak. Ada kemungkinan C-nya itu tidak terletak di sini, tapi C-nya itu dekat di sini. Kalau C-nya di sini, maka 2 min C-nya itu akan menjadi besar sekali. Gitu ya, jadi harus hati-hati. Jadi dalam hal ini saya akan memilih deltanya minimum jarak ini atau jarak ini, bergantung C yang saya pilih lebih dekat ke titik 0,0 apa lebih dekat ke lingkaran berjari jari 2 tadi. Gitu ya. Tentu ini bisa dipilih yang lain juga. Coba kamu pikirkan, kira-kira pilihan apa yang bisa saya pilih untuk delta. Nah, ini berarti karena delta itu adalah minimum dari ini, maka deltanya itu akan lebih kecil sama dengan ini, tapi juga akan lebih kecil sama dengan ini. Betul ya? Misalkan delta minimum dari 2 dan 5. Maka deltanya pasti akan lebih kecil sama dengan 2, dan deltanya harus lebih kecil sama dengan 5. Kamu setuju ya? Oke. Nah, selanjutnya saya sudah membuktikan 1, langkah keduanya saya sudah memilih delta, tinggal saya buktikan langkah ketiga. Buktikan bahwa ini subhimpunan dari ini. Bagaimana membuktikannya? Ambil sembarang di sini, buktikan dia anggota ini. Buktikan untuk setiap X di sini, dia adalah anggota C. Jadi yang saya lakukan adalah ambil sembarang X0 bar, anggota dari C dengan pusat di C bar dengan jari-jari delta. Nah, jadi sekarang saya ambil X0. X0-nya itu yang ini, titik biru. Kamu lihat ya, ini titik biru. Nah, saya lihat titik biru ini, pertanyaannya, saya harus menunjukkan bahwa X0-nya ini anggota dari C. Dia anggota dari C. Anggota dari C itu adalah apa? Anggota dari cakram buka berjari-jari 2. Apa artinya dia anggota dari cakram berjari-jari 2? Artinya, panjang atau norma dari vektor X0 bar ini harus lebih kecil. Maaf. Harus lebih kecil dari 2. Oke ya. Saya lihat. Ada berapa besaran yang saya punya? Ini panjang dari C ke titik 0,0. Itu adalah panjang vektor C. Panjang dari X0 ke titik 0,0. Ini adalah panjang vektor X0. X0 min 0 yang adalah X0-nya sendiri. Lalu dari X0 ke titik C bar.
Ini tentunya adalah panjang dari X0 dikurangi C. Dan kamu tahu, karena X0 dan C-nya itu berada pada cakram delta, maka jaraknya itu akan kurang dari delta. Oke ya. Dan ini, segitiga ini bisa saya keluarkan. Keluarkan itu adalah segitiga apa? Jadi adalah segitiga ini. Dengan di sini panjang C, ini panjangnya X0, dan ini panjangnya X0 min C. Gitu ya. Kamu sudah tahu kenapa saya menuliskan ini, karena saya akan menggunakan ketaksamaan segitiga. Bahwa panjang ini pasti akan lebih kecil dari panjang ini tambah panjang ini. Panjang ini X0 pasti akan lebih kecil dari panjang C ditambah dengan panjang X0 min C. Jadi saya punya ini X0 min C ditambah C ini tentunya akan lebih kecil dari X0 ini akan lebih kecil dari panjang X0 min C ditambah panjang dari C. Ini yang kamu kenal dengan ketaksamaan segitiga. Kamu sudah tahu ya. Dan panjang X0 min C itu adalah delta, kurang dari delta. Jadi dia akan kurang dari delta ditambah norma dari C. Ini kurang barnya, maaf. Dan ini deltanya bagaimana? Berdasarkan yang tadi, deltanya itu akan lebih kecil sama dengan 2 min C. Ditambah dengan C. Min C tambah C akan menjadi 2. Jadi kesimpulan saya bahwa norma dari X0 bar ini akan lebih kecil dari 2. Sehingga terbuktilah apa yang mau saya buktikan. Gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya saya sudah membuktikan bahwa C ini adalah himpunan buka. Karena setiap kali saya ambil unsur di C, gitu ya, ambil unsur di C, dalam hal ini adalah C bar, saya bisa memilih deltanya dalam hal ini adalah yang ini, sehingga seluruh cakram ini berada termuat di dalam cakram besar, ya, di dalam C-nya. Nah, selanjutnya coba kita lihat secara rigorous bagaimana membuktikan bahwa D itu, kalau saya punya ini D, ini adalah cakram tutup dengan jari-jari 2 dengan pusat di 0,0, ini bukan himpunan buka. Apa artinya? Artinya, saya harus menunjukkan apa? Yang tadi ya, untuk setiap negasinya terdapat C, anggota C. Sehingga untuk setiap delta berlaku tidak ini. Tidak ini artinya apa? Ada yang anggota ini tetapi bukan anggota itu. Jadi itu yang akan kita tunjukkan. Jadi saya harus menunjukkan ada D, anggota D, sehingga untuk setiap delta positif berlaku ini bukan subhimpunan dari D. Ini terdiri dari 3 langkah seperti biasa. Jadi sekarang saya harus memilih D-nya. D-nya itu siapa? D-nya itu siapa? Sehingga kalau saya buat cakram dengan jari-jari delta untuk sembarang delta positif, maka dia bukan subhimpunan. Jadi ada anggota yang di luar D. Tentunya kamu bisa memilih salah satunya adalah titik 2,0. 2,0 ini adalah titik batas ya. Ini akan menjadi titik yang masalah karena dia supaya dia menjadi bukan himpunan buka. Jadi yang saya lakukan, pilih D-nya itu adalah 2,0 anggota D. Tentu tidak harus ini, kamu bisa pilih 0,2, semua titik di batas ini boleh kamu pilih. Oke ya. Lalu saya ambil sembarang delta positif. Nah, ini saya sudah ambil deltanya. Deltanya sebanyak ini. Jadi cakram dengan pusat di D dengan jari-jari delta ini adalah yang biru ini di dalamnya, di dalam yang biru ini. Oke ya, di dalam ini. Nah, oke. Pertanyaannya, jadi tinggal saya tunjukkan apa? Saya sudah pilih D. Yang kedua, ambil sembarang delta positif. Sudah oke. Tinggal saya buktikan bukan subhimpunan D. Artinya apa? Saya harus menunjukkan ada anggota yang bukan anggota D. Gitu ya. Tentunya, bagaimana saya memilihnya? Mudah sekali. Ini jari-jarinya delta. Maka titik A bar ini, A barnya itu siapa? 2, ini tambahkan sedikit delta plus 2. Ingat, kalau saya tambah delta plus 2, tentunya akan lebih kecil dari delta. Karena jarak dari titik ini sampai ke lingkaran biru ini adalah delta. Maka 2 tambah delta per 2 masih di dalam cakram buka biru. Masih ada di dalam cakram buka biru. Oke ya. Nah, jadi pilih A sama dengan 2 tambah delta plus 2,0, anggota C, delta, ini. Perhatikan bahwa A-nya itu pasti bukan anggota D. Kenapa? Ya, kamu tinggal lihat. Berapa ini jaraknya ke
ke titik 0,0. Berapa jarak A ke titik 0,0? Tentunya jaraknya itu adalah 2 plus delta per 2 yang lebih besar dari 2. Padahal saya punya D-nya itu harus lebih kecil, jaraknya itu, jari-jarinya itu harus lebih kecil dari 2. Kamu setuju ya? Jadi saya bisa akibatnya saya sudah membuktikan bahwa dia ini bukan himpunan buka. Gitu ya. Jadi untuk membuktikan himpunan buka, ambil sembarang titik, pilih deltanya. Untuk membuktikan bukan himpunan buka, saya pilih titik, sehingga untuk setiap delta saya buktikan ada yang di luar D itu. Buktikan ada yang di luar D itu. Ya, jadi itu adalah bukti rigorous bahwa dia adalah bukan himpunan buka. Oke ya. Nah, kamu coba untuk himpunan tutup. Jangan lupa himpunan tutup didefinisikan sebagai A disebut himpunan buka jika A disebut himpunan tutup jika A komplement adalah himpunan buka. Hati-hati ya, yang kita pegang hanya itu saja. Mengapa dia disebut tutup? Karena komplemennya buka. Mengapa dia disebut tutup? Karena komplemennya buka. Oke ya. Kedua terakhir, saya akan membuktikan secara rigorous bahwa A-nya ini adalah himpunan terbatas. A-nya itu adalah apa? Ini adalah cakram buka dengan titik pusatnya di 1,1 dengan jari-jarinya 2. Ini adalah daerah ini ya, daerah di dalam cakram, di dalam lingkaran biru ini. Oke ya. Apa yang dimaksud dengan A subhimpunan dari real 2 itu disebut terbatas? Kapan disebut terbatas? Jika terdapat jari-jari besar, sehingga C kalau pusatnya di 0 dengan jari-jari besar ini akan memuat semua ini. Atau A-nya itu akan termuat di dalam lingkaran berjari-jari R besar itu. Termuat dalam cakram buka berjari-jari R besar. Tentunya bagaimana saya memilihnya? Ya tinggal kamu lihat, jarak dari titik 0,0, jarak terjauhnya berapa? Gitu ya. Jarak terjauhnya tentunya ini jaraknya adalah akar 2, ini jaraknya 2, maka jarak paling jauh itu adalah 2 plus akar 2. Dengan cara yang gampang, saya pilih saja jari-jarinya 4. Begitu jari-jarinya 4, maka jari-jari 4 ini akan memuat daerah A ini. Daerah A itu adalah ini ya, daerah A ini. Jadi kita buktikan, coba kita buktikan ya. Jadi lakukan, ini langkahnya apa? Terdapat R, sehingga ini jadi hanya 2 pernyataan. Pilih R-nya, R sama dengan 4, buktikan ini. Bagaimana membuktikan ini? Ambil sembarang anggota A, gitu ya. Ambil sembarang anggota A, buktikan dia anggota C0R. Ambil sembarang anggota A. Apa artinya sembarang anggota A? Artinya dia ada di sini. Gitu ya. Akan dibuktikan bahwa dia itu pasti anggota lingkaran berjari-jari 4. Mudah sekali. Tinggal saya lihat X-nya itu adalah X dikurangi 1,1 ditambah 1,1. Ini menggunakan trik yang tadi ya, menggunakan ketak samaan segitiga. Artinya kalau saya punya sembarang titik di sini, saya ukur jaraknya ke 1,1, gitu ya, pakai ketak samaan segitiga. Saya ukur jaraknya X ke 1,1 dan 1,1. Jadi sembarang titik, misalkan titik di sini, saya lihat segitiga ini dan titik yang tadi. Jadi segitiga itu ya. Kamu bisa coba bayangkan. Nah, jadi saya punya ininya itu akan lebih kecil dari jaraknya ke 1,1 ditambah jaraknya ke jarak panjang dari vektor 1,1 ini. Oke ya. Jadi jarak dari 1,1, ini jarak titik X, berapapun dia, siapapun dia, ke titik 1,1, maka jarak dari titik ini ke 1,1 pasti akan lebih kecil dari jari-jari ini dong. Jari-jarinya 2. Maka ini jaraknya akan lebih kecil dari 2. Dan ini panjang 1,1 ini tentunya adalah akar 2. Kamu sudah tahu ya. Sehingga dia akan lebih kecil dari 2 plus, maaf ini salah, akar 2. Dan 2 plus akar 2, maaf, ini akan lebih kecil dari 4. Oh, ini betul ya. 2 tambah akar 2 ini akan lebih kecil dari 2 tambah 2. 2 tambah 2 adalah 4 yang adalah jari-jarinya. Oke ya. Jadi saya sudah buktikan bahwa X-nya ini ada di C0R. Karena jari-jarinya panjang vektornya itu kurang dari R. Oke ya. Nah, kamu coba buktikan secara rigorous.
untuk yang kasus lingkaran-lingkaran yang lain, cakram yang lain. Misalkan ini ada cakram buka dengan pusat di 1,2, kamu buktikan dia buka di R2. Buktikan ini kalau ada lebih kecil sama dengan ini adalah cakram tutup, dia tidak buka di R2. Dengan cara yang sama, kamu buktikan bahwa cakram tutup tadi ini adalah tutup di R2, dan buktikan yang terakhir bahwa cakram tutup yang tadi itu terbatas di R2. Oke ya. Nah, terakhir ada sedikit catatan mengenai titik limit. Saya lihat dari hasil kemarin, titik limit banyak sekali yang masih belum mengerti. Nah, seperti ini. Misalkan ini saya bergerak di dimensi 2 terlebih dahulu. Di dimensi 1 terlebih dahulu. Misalkan A-nya itu adalah himpunan interval tutup 0,1. Apa maksudnya interval tutup 0,1? Ini adalah himpunan semua anggota bilangan real yang lebih besar dari 0, tetapi lebih kecil atau sama dengan 1. Oke ya? Nah, titik X0 disebut titik limit dari interval A jika untuk setiap lingkungan dari delta, untuk setiap lingkungan dari delta dari X0, jadi saya punya X0 gitu ya. X0 itu untuk setiap titik, X0 itu disebut titik limit kalau apa? Untuk setiap lingkungan delta dari X0, maka dia memuat tak hingga banyaknya unsur di A. Ini dalam kata lain, boleh saya tuliskan gini. Untuk setiap delta positif, berlaku Cx0, delta ini memuat tak hingga banyaknya unsur dari A. Gitu ya. Nah, kita coba lihat. Apakah kamu tahu bahwa kalau saya punya A-nya itu adalah 0,1, maka 0 itu adalah titik limit dari A. Kenapa 0 titik limit dari A? Kalau saya ambil sembarang untuk setiap artinya apa? Ambil sembarang. Kalau saya ambil sembarang delta, maka C0, delta, lingkungan dengan pusat di 0 tadi nih, oke, titik yang mau saya cek tadi, dengan jari-jari delta, ini dia memuat tak hingga banyaknya unsur di A. Masa memuat tak hingga banyak? Iya. Contohnya apa? Delta per 2, ini di sini nih. Delta per 3, delta per 4, delta per 5, delta per 6, delta per 7. Wah, ada tak hingga banyaknya. Delta per N plus 1. Itu semuanya anggota A. Semuanya ada di selang 01. Gitu ya. Yang ada di 01. Jadi, ada tak hingga banyaknya unsur, gitu ya. Ada tak hingga banyaknya unsur di A. Banyaknya tak hingga banyaknya unsur di A. Oke. Dengan cara yang sama, 1 itu titik limit dari A. Kenapa? Kalau saya ambil sembarang delta, deltanya tidak harus sama dengan sebelumnya. Kalau saya ambil sembarang delta, maka di sini ada tak hingga banyaknya unsur A. Ya, unsur A itu interval ya, semua unsur titik bilangan real di sini. Unsur A itu di mana? 1 minus delta per 2 ada di sini. 1 minus delta per 3 di sini. 1 minus delta per 4, 1 minus delta per 4, delta per 5, delta per 6, 1 minus delta per 7. Ini semua adalah titik-titik di A. Artinya ada berapa banyak titik di C1, delta ini? Di sini, oke ya, di sini ada berapa banyak unsur dari A? Ada tak hingga banyaknya. Oke ya. Saya ambil sekarang titik lagi di sini, 1,5. 1,5 itu adalah titik limit dari A. Kenapa? Karena kalau saya buat lingkungan delta, maka dia memuat 1,5 plus delta per 2, dia pasti anggota A. 1,5 min delta per 2, dia anggota A. 1,5 plus delta per 3, dia anggota A. Dan seterusnya. Jadi ada tak hingga banyaknya titik. Ada tak hingga banyaknya titik yang dia adalah anggota A. Di mana? Di C1,5, delta. Di cakram atau interval buka 1,5 dengan jari-jari delta. Oke ya. Jadi siapa saja titik limit dari 0,1? Dalam hal ini titik limitnya adalah dirinya sendiri. Titik limitnya adalah dirinya sendiri. Gitu ya. Nanti bisa dibuktikan bahwa yang dimaksud dengan titik limit ini adalah semua titik dalamnya plus sebagian dari titik batasnya. Plus sebagian dari titik batasnya. Gitu ya. Misalkan B sekarang 0,1. Ini adalah interval 0,1. Ini interval buka. Pertanyaannya, apakah 0 titik limit dari B?
Betul sekali, 0 adalah titik limit dari B. Kenapa? Dengan konstruksi yang sama, saya bisa dapatkan bahwa ada tak hingga banyaknya unsur di C0, delta untuk setiap delta positif. Dengan cara yang sama, apakah satu titik limit dari B? Benar sekali. Satu juga merupakan titik limit dari B dengan cara sama yang seperti di atas. Ada tak hingga banyaknya. Oke ya? Nah, jadi siapa saja titik limit dari B? Titik limit dari B jadi siapa saja? Seluruh B plus titik 0 plus titik 1. Jadi titik limit dari B adalah interval tutup 0, 1. Oke ya? Nah, bagaimana untuk di dimensi 2? Misalkan saya punya A-nya seperti ini. Himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi ini dan ini. Memenuhi ini dan ini, gitu ya. Jadi X antara min 1 sampai 1. Ini, gitu ya. Antara yang merah dengan yang merah. Tetapi juga harus terletak antara hijau dengan hijau. Hijau ini lebih kecil atau sama dengan, jadi garis tegas. Garis tegas, karena ikut masuk. Jadi saya punya adalah daerah ini, daerah yang ungu. Daerah ungu yang mana? Ini garis tegas, berarti dia termasuk ini. Garis putus-putus tidak termasuk, garis tegas termasuk, garis putus-putus tidak termasuk. Dan daerah di dalamnya. Gitu ya. Pertanyaannya, siapa saja titik limit dari A? Oke ya, kamu coba jawab sendiri. Ya, tentu saja kamu juga bisa membuktikan apakah dia himpunan buka, himpunan tutup, himpunan terbatas, gitu ya. Nah, mungkin perlu hati-hati, himpunan buka atau himpunan tutup tidak ada hubungannya dengan keterbatasan. Oke ya. Himpunan buka bisa terbatas, bisa juga tidak terbatas. Contohnya apa, Pak? Himpunan buka yang tidak terbatas. Contohnya adalah himpunan buka yang mulainya dari 0 dan berakhirnya di tak hingga. 0, tak hingga. Interval buka 0, tak hingga. Gitu ya. Itu adalah interval buka, tapi dia tidak terbatas. Kalau yang terbatas, Pak, interval buka 0, 1. Kalau interval tutup yang terbatas, interval tutup 0, 1. Interval tutup yang tidak terbatas, interval tutup 0 sampai tak hingga. Loh Pak, emang kalau tak hingga itu tutup atau tak tutup? Tutup atau buka? Nah, coba pikirkan sendiri. Oke ya, jadi sekian dulu untuk tambahan mengenai topologi tentang himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan titik limit. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya.